Jay, kamu bisnis cari apa? Maksudnya Om? Ya kamu bisnis itu cari apa? Ya cari untung. Kalau aku cari rugi. Kram otak saya nih pertama kali langsung. Terus saya tanya, lah kok bisa? Lah emang kalau kamu cari untung, bakal untung. Tahun 2007, pertama kali saya menelepon Om Bob. Assalamualaikum Om. Ya, dengan siapa? Dengan Jaya nih Om. Siapa? Jaya Setiabudi Om dari Batam. Ya ada apa ya? Begini Om, ini di samping saya ada Mbak Ita, anak dari Gubernur NTB. Beliau ingin jumpa dengan Om Bob. Apakah Om Bob berkenan? Boleh, boleh. Kapan mau ke sini? Kalau Om Bob free, kita berangkat sekarang nih. Emang kamu di mana? Ini kita kebetulan lagi ada di Jakarta nih Om. Boleh, boleh. Aku tunggu ya sekarang ya. Sesampai di Lebak Bulus, ada plang sebelah kanan besar 2121. Ini harusnya dibaca Tuan, Tuan. Kami masuk ke dalam gang, belok kanan, kemudian belok kanan lagi membentuk L, yang mungkin gang itu cukup untuk 2 mobil yang berpapasan. Di sebelah kiri kanannya ada rumah-rumah warga, dan di ujung gang tersebut ada pintu besi yang besar tertutup rapat, bertuliskan 2121 atau Tuan Tuan. Kemudian setelah kami bel, dibukalah pintu tersebut, terlihat pemandangan yang asri, dan di balik pohon-pohonan tersebut ada rumah seperti pendopo yang sangat besar sekali. Setelah kita masuk, disambut oleh Om Bob, kita menuju teras yang paling ujung. Disitulah baru terlihat ada lapangan berkuda yang sangat luas. Sebagai catatan, rumah Om Bob ini dan tanahnya itu luasnya kira-kira sekitar 2 hektar. Di bawahnya memang ada lapangan berkuda. Saya beruntung sekali pada saat itu Om Bob nyetirin sendiri, naik mobil Nissan X-Trail untuk pergi ke bawah melihat lapangan berkuda beliau. Jadi Anda bisa bayangkan ya, luasnya seperti apa tanahnya sampai mau ke bawah aja pakai mobil. Kemudian setelah beramah tamah, seperti biasa proses cuci otak dimulai. Jay, kamu bisnis cari apa? Maksudnya Om? Ya kamu bisnis itu cari apa? Ya cari untung. Kalau aku cari rugi. Kram otak saya nih pertama kali langsung. Terus saya tanya, lah kok bisa? Lah emang kalau kamu cari untung, bakal untung? Ya belum tentu Om. Terus kalau aku bilang aku cari rugi, bakal rugi? Ya enggak juga sih. Sama aja goblok. Apa sih maksudnya Om Bob berkata seperti itu? Kadang atau seringkali saat berbisnis kita ini selalu mengharap yang berlebih sehingga kita kecewa. Coba kalau kita turunkan harapan kita sampai bahkan kita mengatakan bahwa aku ini bisnisnya sedang belajar. Kalau orang namanya belajar, gagal itu kan wajar. Sehingga pada saat dia sudah menganggap dirinya belajar, dia gagal, dia gak kecewa. Dia bangkit lagi. Tidak ada namanya down atau stres. Orang yang down atau stres pada saat gagal dalam berbisnis, karena dia itu sebenarnya pada dasarnya seolah kayak orang pinter. Bukan orang goblok. Orang pinter yang belajar bisnis langsung berhasil, atau membuka usaha langsung sukses. Kalau orang goblok gak seperti itu. Orang goblok berpikir, dia udahlah namanya goblok, ya wajar lah gagal. Selesai. Itu filosofi di balik pertanyaan Om Bob atau percakapan yang sangat simpel itu. Lanjut ya. Terus kemudian Om Bob bincang-bincang dan cuci otak kedua dimulai. Menurutmu, aku punya cita-cita nggak? Oh ya pasti punya dong Om. Nggak punya? Aduh, mulai mikir lagi nih. Dilanjut nih. Menurutmu, aku punya target nggak? Nah ini target yang dimaksud ini target pribadi atau target perusahaan? Ya keduanya.
Kalau tadi nggak punya cita-cita, ya nggak punya target pribadi jelas. Tapi gini Om, kalau bisnis nggak punya target, apa mungkin? Apalagi Om punya bisnis yang tidak cuma satu nih, beberapa dan besar-besar. Ada Kemcik, pada satu ada Kemfarm, ada Kemfoods. Nggak mungkin dong kalau nggak punya target bisnisnya. Aku nggak membuat target bisnisku juga. Terus Om Bob melanjutkan, saya diam nih. Terus menurutmu aku buat rencana nggak? Gini Om, kalau nggak punya target jelas nggak punya rencana. Nah cuman itu tadi itu, gimana Om Bob tanpa perencanaan terus bisnisnya bisa gede seperti itu? Gimana Om Bob ngatur timnya Om Bob kalau tidak ada perencanaan sama sekali? Kemudian Om Bob bilang begini, nah, itulah gobloknya kamu. Aku ngumpulin direkturku untuk meeting tahunan. Terus aku tanya sama mereka, apa target-targetmu tahun depan? Mereka buat presentasi. Terus aku tanya, apa rencana-rencanamu untuk mencapai target-target itu? Goblok. Oh paham Om, paham. Ya. Nah inilah percakapan yang akan Anda dengar jika Anda berjumpa dengan Om Bob. Sayangnya beliau sudah meninggal, tapi beliau meninggalkan banyak kesan bagi saya. Bahkan saya sering mengatakan bahwa mentor saya yang paling sangat berkesan adalah Om Bob. Kenapa? Karena ikatan emosional beliau. Bagaimana beliau itu memanusiakan manusia. Itu yang saya lihat sangat kuat sekali dengan Om Bob. Setengah harian bersama Om Bob, saya mendengar kata-kata goblok itu berulang. Seolah saya ini sedang meriset keilmuan saya, kepandaian saya untuk menjadi lebih goblok. Kenapa? Karena Om Bob punya prinsip seperti ini. Orang pintar kebanyakan mikir. Jadinya nggak melangkah-langkah atau nggak action-action. Kalau orang goblok nggak pakai mikir, jadi dia melangkah aja. Baru nanti mikir setelah itu. Orang pintar banyak ide, jadi sering nggak fokus. Dan semuanya mau dipegang, akhirnya berantakan semuanya. Kalau orang goblok cuma punya satu ide. Karena nggak banyak pilihan. Karena dia goblok. Jadi dia fokus di situ hingga berhasil. Kemudian sebelum pulang, saya nodong ke Om Bob. Om, aku seminarin ya di Batam ya. Kan Om kan udah lama nih nggak ke Batam. Nah, terus Om Bob bilang begini. Boleh aja. Udah lama nih gak ke Batam nih. Nah aku dapat ide Om. Ide judul seminar buat Om Bob nih. Apaan tuh? Belajar goblok dari Bob Sadino. Boleh tuh. Aku suka. Itu yang dikatakan oleh Om Bob pada saat saya nyeplos tentang judul belajar tanda petik, sebetulnya tanda petik goblok dari Bob Sadino. Maksudnya goblok tanda petik itu apa sih maknanya? Kenapa saya menuliskannya juga pakai tanda petik? Karena seringkali kita ini sebenarnya bukan pinter, tapi keminter. Dalam proses yang kita pinter, kita susah untuk meriset diri kita sebagai orang yang pemula. Kita menjadi seorang yang sudah mahir. Itu yang membuat kita susah untuk melangkah. Kita banyak berandai. Padahal andai itu juga belum tentu terjadi. Itulah teman-teman sejarahnya judul belajar goblok dari Bob Sadino yang akhirnya dijadikan judul tidak hanya seminarnya Om Bob, tapi juga menjadi judul buku yang dari Om Bob yang paling bestseller saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat.